Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya, Hairi Nabila Hambali, NIM 11, Dia Suci Sekar Melati, NIM 32, dan Herniva Zanida, NIM 37, ingin menyampaikan materi tentang konsep peserta didik dalam perspektif Islam. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Bobi Erno Rusadi, MPDI, selaku dosen pengampu mata kuliah Ilmu Pendidikan Islam. Baik, langsung saja ke materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Herniva Zanida. Waktu dan Terima kasih moderator, saya akan menjelaskan definisi peserta didik. Definisi peserta didik yang pertama adalah secara etimologi. Artinya anak didik yang mendapat pengajaran ilmu. Definisi peserta didik yang kedua secara terminologi, anak didik atau individu yang mengalami perubahan dan perkembangan, sehingga masih memerlukan bimbingan dan arahan dalam membentuk kepribadian, serta menjadi bagian dari struktural proses pendidikan. Definisi peserta didik yang ketiga secara pendidikan Islam. Individu yang sedang tumbuh dan berkembang, baik secara fisik maupun psikis, untuk mencapai tujuan pendidikannya melalui lembaga pendidikan. Definisi peserta didik yang terakhir secara bahasa Arab. Murid, artinya orang yang menginginkan atau membutuhkan sesuatu. Tilmiz, artinya murid. Yang terakhir, tahlib al-ilmi, artinya menuntut ilmu, pelajar atau mahasiswa. Selanjutnya ada hak peserta didik. Hak peserta didik yang pertama adalah berhak untuk memperoleh kemudahan dalam fasilitas pendidikan agar proses belajar mengajar dapat berlangsung lebih mudah setiap saat. Hak peserta didik yang kedua berhak untuk memperoleh kesempatan belajar tanpa harus dibedakan antara mereka yang kaya dengan yang miskin, sehingga peserta didik mendapatkan pelayanan secara wajar. Hak peserta didik yang terakhir berhak dipenuhinya segala kebutuhan jasmani dan rohani. Kewajiban peserta didik menurut Muhammad Atihya Al-Abrasi. Yang pertama, wajib mensucikan hati dari sifat kehinaan. Yang kedua, wajib menghiasi jiwa dengan kemuliaan dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, belajar terus-menerus. Yang keempat, konsentrasi diri pada seorang guru yang mantap. Selanjutnya, yang kelima, menghormati dan memuliakan diri karena Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, menyenangkan bagi guru. Yang ketujuh, jangan mencari kesalahan dari guru. Yang kedelapan, belajar dengan sungguh-sungguh. Selanjutnya, memulai salam ketika bertemu dengan guru, mengulangi pelajaran di malam hari, menciptakan suasana kecintaan dan kesenangan di antara murid, dan yang terakhir, tidak meremehkan ilmu pengetahuan apapun macamnya. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Herniva Zanida atas materi yang telah disampaikan. Selanjutnya, materi akan disampaikan oleh Dia Suci Sekar Melati. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya akan melanjutkan penjelasan dari Herniva, yaitu tugas dan kewajiban peserta didik menurut Asma Hasan Fahmi. Ini ada 5. Yang pertama itu, peserta didik hendaknya senantiasa membersihkan hatinya sebelum menuntut ilmu. Yang kedua, tujuan belajar hendaknya ditujukan untuk menghiasi ruh dengan berbagai sifat keutamaan. Yang ketiga, memiliki kemauan yang kuat untuk mencari dan menuntut ilmu di berbagai tempat. Yang keempat, setiap peserta didik wajib menghormati pendidiknya. Dan yang terakhir, peserta didik hendaknya belajar secara sungguh-sungguh dan tabah dalam belajar. Selanjutnya ada kewajiban peserta didik menurut Imam Ghazali. Menurut Imam Ghazali, kewajiban peserta didik itu ada 10. Yang pertama, mendahulukan kesucian jiwa dari akhlak tercela. Yang kedua, menyedikitkan hubungan dengan kesibukan dunia. Yang ketiga, tidak sombong karena ilmu dan tidak menentang guru. Yang keempat, memelihara pendapat yang berbeda-beda. Yang kelima, tidak meninggalkan satu bagian dari ilmu-ilmu yang terpuji dan lebih mengutamakan ilmu yang penting. Yang keenam, belajar secara tertib dan teratur.
Yang ketujuh, tidak berpindah sebelum menguasai ilmu tersebut. Yang kedelapan, mengetahui sebab-sebab yang dapat mengetahui semulia-mulia ilmu, baik dalam dalil maupun dalam buahnya ilmu. Yang kesembilan, bertujuan untuk menghiasi dan mengindahkan batin dengan keutamaan. Dan yang terakhir, mengetahui kaitan ilmu dengan umumnya. Selanjutnya, adab menuntut ilmu menurut peserta didik. Adab menurut Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai budi pekerti yang halus, akhlak yang baik, budi bahasa, dan kesopanan. Kata adab yang adabu adaban, yang mempunyai arti bersopan santun atau beradab. Kata adab berasal dari asal dari kata ta'dib untuk istilah pendidikan Islam adalah bahwa kata adab telah mencakup amal dalam pendidikan, sedangkan dalam proses pendidikan itu sendiri, untuk menjamin bahwasanya ilmu dipergunakan secara baik di dalam masyarakat. Menurut Kiai Haji Zainal Abidin Munawir, adab yang harus diperhatikan peserta didik, diantaranya yang pertama, meminta izin ketika ingin belajar. Meminta izin ketika ingin belajar dari peserta didik dalam menghormati seorang pendidik, yaitu meminta izin saat akan masuk pondok, madrasah, dan lain-lain. Yang kedua, meminta izin ketika tidak masuk atau keluar dari sekolah. Yang ketiga, sunnah berdiri ketika ada seorang pendidik yang datang. Yang keempat, seorang pendidik mengambil upah kepada peserta didik. Yang kelima, beberapa pengalaman pendidik dalam mendidik dan menuntut ilmu. Selanjutnya ada adab yang harus diamalkan dalam menuntut ilmu menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama, mendahulukan kebersihan jiwa dari akhlak yang rendah. Yang kedua, mengurangi kesenangan duniawi dan menjauh dari kampung halaman hingga hatinya terpusat untuk ilmu. Yang ketiga, tidak sombong dan tidak membangkang kepada guru. Yang keempat, menghindar dari mendengarkan perselisihan antar manusia. Yang kelima, tidak menolak satu bidang ilmu yang terpuji, tetapi menekuninya hingga mengetahui maksudnya. Yang keenam, mengalihkan perhatian kepada ilmu yang penting, yaitu ilmu agama. Dan yang terakhir, hendaknya tidak mengharapkan kepemimpinan, harta, dan pangkat dari ilmu. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Dia Suci Sekar Melati yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya akan saya sampaikan, yaitu syarat dan sifat peserta didik sebagai penuntut ilmu. Ali bin Abi Thalib memberikan syarat bagi peserta didik yang terdiri dari 6 macam, yang merupakan kompetensi mutlak dan dibutuhkan tercapainya tujuan pendidikan. Adapun syarat-syarat pencari ilmu adalah yang pertama, memiliki kecerdasan atau zaka, yaitu penalaran, imajinasi, wawasan, pertimbangan, dan penyesuaian sebagai proses mental yang dilakukan secara cepat dan tepat. Yang kedua adalah memiliki hasrat atau hirs, yaitu kemauan, gairah, moral, dan motivasi yang tinggi dalam mencari ilmu serta tidak merasa puas terhadap ilmu yang diperolehnya. Yang ketiga, bersabar, tabah atau ikhtibar, dan tidak putus asa dalam belajar. Walaupun banyak rintangan dan hambatan dalam menuntut ilmu, baik hambatan ekonomi, psikologis, sosiologis, politik, bahkan administratif. Yang keempat, mempunyai modal dan saran atau ibulughah yang memadai. Ini biaya dan dana pendidikan menjadi penting yang digunakan untuk kepentingan honor pendidik, membeli buku dan peralatan sekolah, serta biaya pengembangan pendidikan secara luas. Yang kelima, adanya petunjuk pendidik atau irsyad ustadz. Hal ini harus terpenuhi agar tidak terjadi salah pengertian terhadap apa yang dipelajari. Dan yang terakhir adalah masa yang panjang, yaitu belajar tiada henti dalam mencari ilmu sampai pada akhir hayat. Min mahdi ila lahdi, dari buayan sampai liang lahat. Berkenaan dengan sifat ideal di atas, Imam Al-Ghazali, sebagaimana dikutip Fatahiyah Hasan Sulaiman, merumuskan sifat-sifat ideal yang patut dimiliki peserta didik, antara lain.
Yang pertama, belajar dengan niat ibadah dalam rangka takarub ila Allah, mempunyai akhlak yang baik dan meninggalkan yang buruk. Yang kedua, mengurangi kecenderungan pada kehidupan duniawi dibanding ukhrawi dan sebaliknya. Yang ketiga, bersifat tawadu atau rendah hati. Yang keempat, menjaga pikiran dan dari berbagai pertentangan dan aliran. Yang kelima, mempelajari ilmu-ilmu yang terpuji baik ilmu umum dan agama. Yang keenam, belajar secara bertahap atau berjenjang dengan melalui pelajaran yang mudah menuju pelajaran yang sulit. Yang ketujuh, mempelajari ilmu sampai tuntas untuk kemudian beralih kepada ilmu yang lainnya. Dan yang terakhir, memahami nilai-nilai ilmiah atas ilmu pengetahuan yang dipelajari. Menurut Al-Rasyidin, beliau mengungkapkan beberapa sifat-sifat terpuji yang harus dimiliki setiap peserta didik, antara lain. Yang pertama, mentauhidkan Allah dalam arti mengakui dan meyakini bahwa semua ilmu pengetahuan bersumber darinya. Yang kedua, menyampaikan dan mensucikan diri baik dari jasmani maupun rohani. Yang ketiga, peserta didik harus senantiasa mengharapkan keridhaan Allah dalam aktivitasnya menuntut ilmu pengetahuan. Dan yang terakhir, peserta didik harus senantiasa berdoa kepada Allah agar di dalam dirinya senantiasa ditambahkan ilmu pengetahuan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, kami memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.